Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang bagaimana cara mengoperasikan atau memanipulasi string. Kita akan menggunakan beberapa built-in functions yang disediakan oleh C. Kita mulai dari tujuan sesi kali ini. Setelah menyelesaikan sesi ini, Anda diharapkan untuk mampu melakukan manipulasi string dengan menggunakan built-in function. Untuk dapat menguasai materi pada sesi kali ini, sangat dianjurkan untuk terlebih dahulu menguasai materi terkait pengalokasian memori, array, serta konsep dasar string. Subtopik yang akan didiskusikan pada sesi kali ini antara lain yang pertama string related functions, yang kedua kita akan coba menggunakan beberapa string related functions tersebut ya. Ini functions yang disediakan oleh C. Mari kita mulai. Kita akan awali sesi ini dengan string related functions. Di sini konteksnya adalah built-in functions yang disediakan oleh C. Jadi C itu sudah menyediakan banyak sekali functions yang bisa digunakan untuk memanipulasi string. Nah, untuk bisa menggunakan functions tersebut, Anda harus menginclude header filenya. Nah, header file yang melisting semua fungsi built-in untuk berinteraksi dengan string atau untuk memanipulasi string itu adalah string.h. Jadi silakan Anda include header file ini ya, string.h. Kita akan membicarakan beberapa dari functions yang disediakan oleh C yang built-in ya. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama kita akan melihat strlen. Jadi ini untuk mengukur panjang dari suatu string. Lalu strcmp ini untuk mengcompare ya, melihat apakah suatu string itu secara leksikografis lebih kecil daripada string yang lain gitu ya. Lalu ada str ini untuk searching ya, untuk nyari apakah ada string berikut di dalam string yang lain gitu ya. Jadi dia nyari kayak search gitu. Kemudian ada strcat ya, ini untuk concatenation, untuk nyambungin string. Kemudian ada cpy ini untuk copy ya, untuk nge-copy atau ngeduplicate string. Lalu ada strtalk ini untuk tokenize atau memparsing string ya, untuk mencacah suatu string dengan menggunakan suatu separator atau suatu delimiter. Nah, kita akan lihat satu persatu beberapa dari fungsi tersebut. Kita akan awali dari fungsi yang pertama, strlen, ini untuk mengukur panjang dari string. Jadi panjang dari string itu adalah jumlah karakter sebelum /0 ya. Jadi sebelum null, sebelum karakter null. Jadi semua karakter sebelum karakter null itu akan dihitung sebagai panjang dari string. Jadi meskipun misalnya nih Anda punya sebuah array of character ya, dengan jumlah elemen yang bisa disimpan 40 misalnya. Tapi yang Anda isi dengan char itu hanya 5 ya. Itu pun 5 yang pertama ya, 5 karakter pertama ya, 5 elemen pertama. Lalu elemen kelimanya itu adalah 0, karakter 0. Maka panjang dari stringnya adalah 4 ya, karena si 0 itu tidak termasuk atau tidak dihitung. Jadi hanya menghitung 4 yang di depan saja. Nah, kemudian untuk parameternya ada satu ya, yaitu ya string yang mau diukur panjangnya. Kemudian untuk returnnya adalah sebuah unsigned int. Jadi di sana mencerminkan panjang dari si string ya, sebelum karakter 0. Ya, jadi dia akan mengukur. Nah, kita akan coba lihat contohnya. Nah, berikut ini adalah contoh sederhana mengenai bagaimana menggunakan strlen. Di sini kita punya beberapa string yang cara creation-nya itu berbeda-beda ya. Ada yang fix, ada yang dynamic gitu ya. Nah, di sini ada fname, itu maksudnya first name gitu ya. Lalu ada lname, last name, lalu ada year ya, tahun. Di sini maksudnya adalah tahun lahir, kemudian ada mutunya, kemudian ada email address gitu ya. Nah, kemudian kita akan tampilkan panjang dari setiap string tersebut ya.
Jadi caranya seperti itu ya, menggunakan strlen, lalu kita masukkan variabel stringnya gitu. Nah, ketika dieksekusi ya, kita akan melihat bahwa string yang pertama itu fname itu panjangnya 4, kemudian untuk lname atau last name sebenarnya itu maksudnya ya 7 karakter ya panjang dari stringnya, kemudian tahunnya itu 4 karakter, kemudian motonya itu 18 karakter, kemudian untuk emailnya 16 karakter. Very simple ya. Nah, kita akan lanjut ke fungsi yang selanjutnya. Fungsi berikutnya adalah strcmp. Nah, fungsi ini digunakan untuk melihat relasi antara suatu string dengan string yang lain. Jadi ada 2 string ya. String yang satu dengan string yang lain. Nah, di sini hubungannya akan dilihat secara leksikografis. Jadi leksikografis ini merujuk pada nilai ASCII. Jadi misalnya contoh nih, nilai A besar kapital dengan A kecil, itu secara leksikografis A besar itu lebih kecil nilainya daripada A kecil. Jadi kalau Anda punya 2 buah string misalnya nih ya, string yang pertama isinya adalah 3 buah huruf A kapital ya. A tapi kapital semua, A gitu ya. Lalu string kedua itu huruf A juga, cuman dia yang tidak kapital, huruf kecil semua. Jadi A kecil, A kecil, A kecil gitu ya. Nah, kalau kita compare, maka string yang pertama itu secara leksikografis lebih kecil daripada yang kedua. Gitu ya. Nah, jadi di sini si strcmp ini mengecek apakah yang pertama itu lebih kecil atau lebih besar atau sama secara leksikografis dengan string yang kedua, gitu ya. Nah, return dari function ini adalah sebuah nilai integer yang kemudian akan dipahami atau dimengerti sebagai nilai atau perbandingan leksikografis. Jadi misalnya contoh nih, kalau nilai hasil keluaran dari strcmp itu negatif, gitu ya, nilainya negatif, itu menunjukkan bahwa string yang pertama itu lebih kecil secara leksikografis dibanding string yang kedua, gitu ya. Nah, kalau return dari si strcmp ini positif, nilainya positif atau lebih dari 0, maka string yang pertama secara leksikografis lebih besar daripada string yang kedua. Nah, kalau return-nya adalah 0, artinya mereka berdua secara leksikografis sama, gitu ya. Nah, itu untuk strcmp. Kita akan lihat contohnya. Berikut ini adalah contoh sederhana dari penggunaan fungsi strcmp. Sebenarnya ini adalah kasus yang tadi ya, cuman agak dimodif sedikit. Nah, di sini saya tambahkan sebuah string namanya motoz. Jadi si motoz ini adalah KW-nya moto. Di sini value-nya stringnya capital semua. Kalau di moto itu kan nggak capital ya, dia semua kecil. Nah, kalau di motoz ini KW-nya ini semua capital. Nah, kemudian kita akan lakukan comparison ya, atau menggunakan si strcmp. Untuk perbandingan yang pertama, kita akan meng-compare fname ya. Fname ini kan isinya adalah Jaka, cuman huruf J-nya capital, yang lainnya kecil semua. Kita akan bandingkan atau kita akan compare dengan string Jaka, di mana J dan K-nya capital. Ya. Nah, ketika kita compare menggunakan strcmp, maka ternyata Jaka dengan J capital itu lebih besar daripada Jaka dengan J dan K capital. Kenapa begitu? Kita akan compare satu-satu hurufnya ya. Jadi karakter pertama itu sama-sama J capital, berarti nggak ada masalah. Lalu karakter kedua sama-sama A kecil, berarti nggak ada masalah. Lalu karakter ketiga yang satu K kecil, yang satu K besar. Ingat ya, ASCII nilai K besar itu lebih kecil daripada K kecil. Oleh sebab itu, karena konteks atau perspektif melihatnya adalah dari fname terhadap Jaka, di mana Jaka yang kedua ini adalah J dan K yang besar, ya, capital, maka fname itu nilainya lebih besar daripada Jaka
dengan J dan K capital, ya, maka nilainya 1 untuk hasil strcmp-nya. Untuk perbandingan yang kedua, kita membandingkan antara lname, ya, lname ini tulisannya adalah sembung dengan S capital. Jadi kita membandingkan lname dengan string sembung S-nya gede. Nah, ini kebetulan kalau kita lihat sekilas saja ini sama persis, ya. Oleh sebab itu strcmp-nya hasilnya adalah 0. Artinya mereka secara leksikografis itu sama, gitu ya. Lalu misalnya yang ketiga, ya, perbandingan yang ketiga di sini kita membandingkan antara year dengan sebuah string yang nilainya adalah 2018, ya. Angkanya itu bukan angkanya, teksnya adalah 2018 atau 2018 gitulah, ya. Nah, kalau kita perhatikan aja ini sebenarnya udah beda, ya. Tapi bedanya bagaimana? Apakah secara leksikografis year itu lebih kecil atau lebih besar daripada si 2018? Nah, itu pertanyaannya. Kita langsung compare satu persatu karakternya. Mulai dari awal, ya, karakter pertama di year itu adalah angka 1, ya, karakter 1 dibandingkan dengan karakter 2. Dari situ sudah langsung kelihatan bahwa secara leksikografis karakter 2 itu lebih besar daripada karakter 1. Oleh sebab itu ketika membandingkan antara year dengan 2018, teks 2018, maka posisinya adalah year akan lebih kecil daripada 2018. Kemudian demikian juga untuk moto, ya. Di sini moto yang satu semua lowercase, yang satu semua uppercase. Nah, jelas bahwa yang uppercase ini pasti nilainya lebih kecil daripada yang lowercase. Nah, dengan memperhatikan perspektif ini, maka nilai strcmp dari moto di compare dengan moto Z itu akan positif, ya, akan 1 dia. Kenapa? Ya, karena secara leksikografis nilai yang atau karakter yang karakter lowercase itu lebih besar leksikografisnya ketimbang karakter yang capital, ya. Perbandingan yang terakhir kita membandingkan antara email, ya, dengan sebuah string yang isinya .com, gitu ya, stringnya .com. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, bahwa di sana karakter pertama itu yang satu huruf M, yang satu lagi karakter dot, ya, jadi bukan huruf, itu karakter dot. Nah, di sini secara leksikografis merujuk kepada ASCII, nilai dot itu lebih rendah, ya, daripada karakter M, atau karakter M lebih tinggi leksikografisnya ketimbang dot. Maka di sini si email itu akan akan lebih besar leksikografisnya daripada si .com ini, ya. Oleh sebab itu ketika di compare, ya, hasilnya 1. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi biasanya ini dipakai untuk melakukan pengurutan, ya, pengurutan nilai. Nilai di sini konteksnya adalah string. Oke, kita lanjut, ya. Berikutnya kita lihat fungsi untuk mencari string, ya. Jadi di sini fungsinya adalah str, ya. Jadi untuk nge-search string pada string yang lain, gitu, ya. Jadi di sini perspektifnya atau biasanya mencari jarum di tumpukan jerami, ya. Itu makanya ada needle dan haystack, ya. Haystack itu jerami, sementara needle itu jarum, ya. Jadi mencari jarum di tumpukan jerami. Nah, parameternya ada 2. Yang pertama haystack, yang kedua needle-nya. Jadi ini string, ya. Haystack itu string yang akan di mana akan dicari, gitu, ya. Kemudian needle itu string yang akan dicari, ya. Jadi needle adalah yang akan dicari, haystack itu tempat mencarinya di mana, ya. Kemudian return-nya adalah pointer yang menuju ke posisi di mana ditemukan string tersebut. Apakah stringnya ketemunya di mana? Nah, itu return-nya adalah pointer yang menuju ke titik itu. Nah, kemudian kalau nggak ketemu gimana? Kalau nggak ketemu maka return-nya null. Jadi sini bisa dicek apakah ketemu apa tidak, gitu, ya. Nah, proses pencariannya dari depan ke belakangnya, dari karakter pertama ke belakang. Oke,
Oke. Nah, itu untuk str atau untuk melakukan search ya. Nah, kita lihat di sini contoh. Nah, contoh ini masih yang tadi, cuman dimodif sedikit. Nah, di sini kita punya sebuah tambahan string yaitu needle atau jarumnya yang mau dicari ya. Ini yang mau dicari. Jadi yang mau dicari itu adalah string dengan tulisan jacksem ya. Kemudian kita mencoba mencari ya, teks jacksem pada fname. Ya, nggak ketemu ya. Karena nggak ketemu maka hasilnya adalah null, gitu ya. Kemudian kita cari tulisan jacksem pada email. Nah, karena ketemu, dia akan mereturn posisi di mana ditemukan si jacksem, tulisan jacksem tersebut ya. Ternyata ditemukan pada huruf J, gitu kan. Huruf J posisinya pada karakter keberapa itu ya? Karakter ke 1, 2, 3, 4 ya, di karakter keempat. Maka dari karakter keempat ke belakang itu akan bisa dibaca jadi satu string, ya. Kemudian kita mencari yang ketiga ya, kita mencari kata yes ya, kita mencari string yes yang lebih tepat ya, mencari string yes pada moto. Apakah ketemu? Ketemu ya. Jadi dia agak di belakang-belakang gitu ya, ketemu. Kemudian kita mencari kata atau mencari string sum, SEM kecil semua ya, mencari string sum pada lname ya, mencari sum pada lname. Nah, di situ sebenarnya ada sum, cuman hurufnya beda, S-nya satu gede satu kecil. Nah, jadi nggak ketemu. Ya, sebenarnya kalau kita baca gini ya maknanya sama ya, cuman karena yang satu capital, yang satu lowercase ya nggak bisa. Yang satu uppercase, satu lowercase nggak bisa. Secara leksikografis dia nggak sama ya. Ini memperhatikan leksikografis. Jadi returnnya null. Kemudian kita mencari di sini email ya. Kita mencari string sum pada email. Ya ketemu ya, tentu saja ya. Nah, jadi dia akan masuk atau dia akan pointing ke karakter keberapa itu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, karakter 6 yaitu sum yang pertama, yaitu kan ada 2 sum ya. Jadi karakter sum yang pertama akan ke sana pointernya ya, returnnya akan ke sana, maka yang akan ditampilkan adalah sum.com. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ke fungsi yang berikutnya. Selanjutnya kita melihat fungsi untuk melakukan concatenation atau nyambungin atau mengappend ya, menyambungkan string ya. Jadi ada dua buah string 1 dan string 2. Nah, kita mau mengappend atau mau nyambungin string 2 ke string 1. Jadi string 2 itu akan melanjutkan teks pada string 1. Ya, jadi perlu diingat di sini ketika pakai fungsi ini, pastikan bahwa memory allocation untuk string 1 itu cukup besar ya, cukup besar untuk menampung hasil dari concatenation. Jangan sampai space memory untuk string 1 itu ternyata nggak cukup untuk menampung hasil dari concatenation. Ya, jadi di sini ingat bahwa yang disambungkan adalah string 2. Disambungkannya kemana? Ke string 1. Ya, jadi string 1 yang semakin panjang, bukan string 2 yang semakin panjang. Dapat ya? Jadi string 1 yang akan semakin panjang. Oke. Kemudian parameternya ada 2. Yang pertama adalah destination. Ya, ini yang akan bertambah panjang. Kemudian yang kedua adalah source. Source ini mana yang akan string mana yang akan disambungkan. Ya. Kemudian kembaliannya adalah pointer yang merujuk pada si destination. Ya, kita lihat contohnya aja. Nah, ini adalah contoh implementasi atau penggunaan strcat untuk melakukan concatenation. Di sini kita punya 3 buah array of character. Yang pertama fname, lalu ada lname, dan ada result. Nah, untuk fname di situ ukurannya 40 ya. Fname itu ukurannya 40, tapi isi stringnya
adalah jaka. Jadi hanya 5 karakter. Karakter pertama J, A, K, A, lalu nul. Ya, nulnya tetap Anda harus ingat itu. Kemudian ada L-name ya. L-name ini ada berapa huruf tuh ya? S, E, M, B, U, N, G ya. Ada 7 ditambah satu lagi 0. Berarti totalnya 8. Kemudian ada result ya. Di sini result ini size-nya 20. Ya, jadi dia bisa menyimpan 20 elemen karakter. Kemudian saya set dengan string kosong ya. Ini untuk inisialisasi saja. Kemudian kita akan lihat operasinya satu persatu. Untuk operasi yang pertama, kita melakukan concatenation antara result dengan fname. Jadi kita menyambungkan fname, string yang ada pada fname ke result. Jadi result yang akan semakin panjang. Nah, cara kerjanya adalah yang pertama akan dicari null ya, null pada karakter null ya, karakter null pada string yang pertama. Nah, kebetulan untuk string yang pertama result itu elemen pertamanya udah null. Jadi ditemukanlah si null ini, yaitu di elemen pertama dari result. Nah, dari sana kemudian akan dilakukan replacement ya, akan dilakukan pengkopian nilai dari stringnya si fname ke result ya. Jadi J itu akan di-copy ke elemen pertamanya si result, kemudian huruf A di-copy ke elemen keduanya si result, demikian seterusnya sampai nulnya si result. Sampai nulnya si fname ya. Jadi secara tidak langsung itu kayak kita mengcopy isi dari fname ke result ya. Nah, itu untuk operasi yang pertama. Nah, kita lihat operasi yang kedua. Nah, operasi yang kedua di sini kita mengconcat result dengan L-name. Nah, di sini si L-name itu kan tulisannya sembung gitu ya, S-nya capital. Nah, yang dilakukan adalah mencari null pada string yang pertama. Ya, string yang pertama itu kan nullnya adalah di karakter ke-5 ya. Karena tadi udah dapat dari si fname gitu ya. Nah, maka mulai dari karakter ke-5 ke belakang itu akan ngopi dari si L-name gitu ya. Maka hasil akhirnya adalah jaka sembung, nyambung semua tanpa ada space di tengahnya. Ya, kira-kira bentuknya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan di sini agak aneh ya. Kalau kita perhatikan kenapa sih pada saat kita melakukan printing ya, baik di operasi pertama dan kedua, itu kok tampilannya kok begini ya, kok kayak berasa salah gitu ya. Kenapa berasa salah? Karena mestinya dalam benak kita ketika ngeprint result itu kan harusnya masih kosong. Tapi kenapa di sini sudah ketulis jaka? Gitu ya. Lalu untuk printing yang kedua juga gitu. Mestinya kan di sini masih tulisannya jaka ya. Tapi kok sudah jaka sembung? Kan concatenation-nya di belakang. Nggak seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya outputnya benar ya. Tapi logik kita salah. Ya, kenapa salah? Karena kita melakukan terlebih dahulu operasi di dalam printingnya, baru printingnya. Printingnya ini belakangan. Jadi si printing ini mencetak nilai dari result 2 kali. Ya sama lah outputnya. Nah, kita akan lihat cara yang benar gimana ya. Nah, ini adalah cara yang benar. Kita ganti printingnya dengan pendekatan seperti ini. Jadi kita bedakan antara printing value-nya dengan printing dampaknya. Ya, kita pisahkan sehingga kelihatan yang pertama itu result masih kosong, lalu result ditampilkan, gitu ya. Lalu printing yang berikutnya result itu hanya jaka, kemudian result yang berikutnya adalah jaka sembung. Ya, ini jadi lebih benar ya. Jadi logiknya jadi benar. Ya, yang tadi itu sebenarnya printingnya benar gitu ya, cuman logik kita aja yang salah ya. Jadi hati-hati menggunakan strcat. Kita lanjut.
Selanjutnya kita lihat fungsi string copy. Nah, string copy seperti namanya, dia nge-copy string. Jadi dia nge-copy atau nge-control C dari suatu source, lalu nge-paste di destination, gitu ya. Jadi nge-copy dari suatu source, kemudian nge-paste di destination, ya. Di sini ada dua parameter, yang pertama destination, lalu yang kedua adalah source-nya, atau dari mana tempat nge-copy, gitu ya. Nah, kemudian return-nya adalah pointer menuju ke destination. Ya, jadi mirip dengan strcat tadi ya. Nah, bedanya di sini ketika kita nge-copy dari awal ya, bukan seperti strcat tadi yang konsepnya appending atau nambahin. Ya, jadi si string pertama atau destination itu pasti akan makin panjang. Ya. Nah, sementara untuk strcpy, belum tentu string pertama itu akan semakin panjang, atau destination itu belum tentu akan makin panjang. Bisa saja semakin pendek, tergantung dari panjang string yang di-copy. Ya, jadi harus hati-hati. Nah, kita akan langsung lihat contohnya. Berikut ini adalah contoh penggunaan string copy. Di sini kita punya dua buah array of karakter. Yang pertama namanya fname, yang kedua namanya lname. Nah, untuk first name atau fname itu isinya Jaka, sementara untuk lname atau last name itu isinya Sembung. Lalu operasi yang pertama adalah kita akan mengcopy dari lname atau dari last name menuju ke first name. Ya. Ingat di sini, kalau kita perhatikan panjang dari string, untuk first name itu isinya cuma 5 buah karakter. Ya, atau panjangnya 4, atau stringnya itu panjangnya 4. Tapi kalau kita perhatikan, dia punya 5 karakter yang berisi, yaitu J, A, K, A, kemudian ada karakter 0. Nah, sementara untuk Sembung, ya, untuk lname, ya, itu isinya ada 8 karakter, ya, atau panjang dari stringnya adalah 7. Ya. Kalau kita simak dengan aturan yang tadi, maka kita nge-copy atau kita mengambil teks dari string kedua, which is itu adalah last name, yang isinya adalah Sembung, yang panjangnya adalah 7 karakter, ditambah dengan 1 0, itu akan kita Ctrl C dari sana. Lalu kita akan nge-paste kemana? Ke destination. Destination-nya adalah fname. Ya. Ingat di sini ukuran dari fname itu harus sanggup menampung dampak dari proses copying. Kebetulan di sini masih oke ya, karena panjang dari si lname ini kan cuman 7 karakter, gitu ya. Panjang dari stringnya 7 karakter ditambah dengan 1 0, berarti total dia butuh space 8, gitu ya. Jadi masih oke, karena ukuran dari si fname ini ada 40, ya, total 40 elemen. Jadi masih oke, ya. Nah, sekarang kita coba melakukan copying lagi, ya, ini operasi yang kedua. Kita melakukan copying sebuah string yang tulisannya adalah atau isinya adalah Wiro dengan W capital. Jadi kita copy dari sana sebagai source, kita paste ke dalam fname. Dari sini panjang dari source itu cuma 4 karakter, ya, ditambah dengan 1 0, ya. Jadi total itu ada 5 karakter, ya. Kemudian kita paste ke fname. Ingat fname itu panjangnya berapa? Fname itu space-nya 40, tapi pada saat di copy itu sudah berisi 8. Ya, sudah berisi 8. Di mana 7 diantaranya itu yang bukan 0, ya. Jadi kan kata 8 0. Jadi kalau di paste, karena ukurannya masih fit, maka isi dari si fname sekarang sudah isinya adalah Wiro. Oke, nah itu demonstrasi untuk string copy. Yang terakhir, fungsi yang akan kita bicarakan adalah string token. Nah, ini adalah fungsi yang paling susah pada konteks sesi ini, ya. Nah, di sini string token ini pada dasarnya bertugas untuk melakukan parsing atau memecah-mecah suatu string menjadi yang lebih kecil dengan menggunakan suatu delimiter atau suatu
separator atau suatu pembatas gitu ya. Jadi dia akan memecah-mecah. Nanti kita akan lihat seperti apa. Di sini key-nya adalah ketika dia melakukan split, ya, Anda bisa sewaktu-waktu mengubah delimiternya. Ya, Anda boleh mengubah delimiternya atau mengubah separatornya, ya. Anda juga sewaktu-waktu bisa mengubah source-nya atau string yang mau Anda cacah itu bisa Anda ubah, ya. Di sini nanti Anda harus hati-hati bahwa string yang Anda akan cacah itu akan terdampak ketika menggunakan string tokenizer. Oke, mungkin belum masuk akal ya, kita akan lihat contohnya nanti. Nah, kemudian di sini yang penting juga adalah return dari strtok atau string tokenizer ini adalah pointer yang menuju pada token, ya, token atau hasil cacahan. Belum masuk akal kali ya. Nah, kita akan lihat contohnya aja langsung. Nah, berikut ini adalah contoh penggunaan string token, fungsi string token. Di sini kita akan fokus bermain-main dengan string moto. Ya, tadi kan ada string moto ya. Ya, di sini tu agapat yes gitu ya. Di sana ada space gitu ya. Kemudian ada koma space ya untuk sebagai pembatasnya. Nah, pembatas ini kemudian akan kita pakai ya sebagai delimiter untuk mencacah gitu ya. Nah, di sini yang pertama kali kita lakukan tokenisasi atau ketika kita pertama kali menggunakan si string tokenizer ini, di sana kita berikan inputnya adalah moto, ya. Kemudian delimiternya adalah spasi. Artinya dari awal si string moto, ya, itu kita akan cari ada nggak space, ada nggak delimiter ini, ya. Delimiter ini bentuknya string ya, jadi bisa lebih dari satu karakter. Di sini cuma contohnya satu karakter aja. Jadi dia akan cari yang tepat sama dengan si delimiter. Dia akan scan dari depan. Oh, yang depan itu karakternya T, nggak cocok. Terus U, nggak cocok. Terus space, nah cocok nih. Gitu kan? Nah, karena cocok, maka space tersebut akan di-replace dengan null, dengan karakter null. Ya, setelah di-replace dengan karakter null, maka si strtok ini akan mengembalikan pointer menuju ke huruf T, yang menunjukkan bahwa ini adalah hasil dari tokenisasi. Ya, kira-kira idenya seperti itu. Lalu, ketika dilakukan tokenisasi yang berikutnya, di sana kita supply dengan null, ya, kita supply dengan null. Artinya adalah gunakan yang sebelumnya, ya. Kalau kita kasih null di sana artinya gunakan yang sebelumnya. Apa yang sebelumnya? Ya si moto tadi, gitu ya. Lalu di sana saya gunakan spasi sebagai delimiter, ya. Jadi si tokenisasi akan melanjutkan tokenisasi yang sebelumnya. Tokenisasi sebelumnya itu berhenti pada space di antara huruf U dan huruf W. Maka dia akan lanjutkan dari huruf W. Ya. Jadi dari huruf W dia akan scan yang sesuai dengan delimiternya. Delimiternya adalah space. Dia akan cari di situ. Oh, huruf W nggak cocok. Oh, huruf A nggak cocok. Oh, space nah cocok. Maka space tersebut akan di-replace dengan null. Lalu akan dikembalikan pointer menuju huruf W. Ya, begitu juga dengan kasus si ga. Ya, ga itu juga gitu. Menggunakan ketika tokenisasi menggunakan null, ya, parameternya null, artinya gunakan yang sebelumnya. Kemudian delimiternya adalah space. Lalu untuk path ini agak lain. Kita tidak bisa menggunakan space saja, ya. Kita harus gunakan koma dan space. Kalau kita hanya menggunakan space, maka hasilnya adalah path koma, which is nggak benar, ya. Maka kita perlu menggunakan delimiter koma dan space, ya. Maka kan ketemu path. Lalu lanjut kita menggunakan konfigurasi yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu null, ya. strtok-nya kita pakai null. Lalu parameter pertamanya ya itu null. Kemudian untuk delimiternya kita menggunakan koma spasi. Nah, di sini
awalnya adalah dari huruf Y, ya. Dari huruf Y dicek, ini koma bukan? Bukan. Huruf E dicek, ini koma bukan? Bukan. Huruf S ini koma bukan? Bukan. Huruf tanda seru, ini koma bukan? Bukan. Nah, karena nggak ada lagi yang cocok, di belakangnya kan udah nul ya. Nah, karena sudah nggak ada lagi yang cocok, maka di return si pointer menuju ke Y. Gitu ya, maka ditambahkan yes. Nah, untuk tokenisasi yang terakhir, di situ sudah nggak ada lagi yang mau dicek. Kenapa? Karena tokenisasi itu udah sampai di belakang tadi, udah sampai di nol. Jadi tidak bisa diteruskan. Maka returnnya adalah nol. Ya, kira-kira seperti itu. Kita akan lihat simulasinya. Nah, terlebih dahulu kita akan perhatikan di sini ini adalah bentuk atau struktur dari si moto, ya, si string moto. Ya, bentuknya kira-kira seperti ini. Ada T, U, space, W, A, space, G, A, space, P, A, T, koma, space, Y, E, S, kemudian tanda seru, dan nul. Ya, karakter nul. Bentuknya kira-kira seperti ini. Ya, ini gambaran aja. Lalu kita akan lakukan tokenisasi yang pertama. Nah, untuk tokenisasi yang pertama, inputnya adalah moto dan spasi. Ya, dampaknya adalah ketika ketemu spasi itu akan diganti dengan nul. Ya, jadi tokennya akan mengembalikan, atau string token akan mengembalikan pointer menuju ke si T, gitu ya. Lalu next token itu akan mulai, atau pencariannya akan mulai dari huruf W, ya, atau mulai dari elemen keempat, gitu ya. Kemudian ketika kita tokenize yang kedua, di sini kita supply dengan nilai 0, ya. Artinya lanjutkan yang sebelumnya, gitu ya. Lanjutkan yang sebelumnya. Nah, karena melanjutkan yang sebelumnya, maka si tokenizer itu akan mulai dari karakter atau elemen keempat, si huruf W. Lalu dicek W, U, space. Nah, space-nya diganti dengan, dikembalikanlah pointer menuju ke elemen keempat, gitu ya. Demikian seterusnya sampai kita ke, ini kita coba yang ke berapa dia? 1, 2, 3, 4, yang keempat ya. Nah, di sini yang keempat kita menggunakan separator koma space, ya. Kenapa bisa di sini pakai koma space? Karena di sana di belakang dari part itu adalah koma space, gitu ya. Kalau kita hanya menggunakan koma saja, maka space-nya nanti akan terbaca. Kalau kita hanya gunakan space saja, komanya akan terbaca. Maka kita harus gunakan keduanya sehingga hasilnya jadi benar, ya. Jadi ini adalah contoh simulasinya. Nanti Anda bisa mainkan sedikit demi sedikit, Anda bisa printing gitu ya, untuk bisa melihat hasil yang bagaimana sih hasil yang sebenarnya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika Anda melakukan tokenisasi itu akan mengubah original value, ya. Original value dari sistem itu akan diubah. Mungkin Anda masih membutuhkan original value tersebut untuk proses yang lain, tapi karena sudah di tokenize, dia akan termodify, which is mungkin pada kasus Anda atau pada kasus tertentu itu salah, gitu ya. Jadi gimana triknya? Triknya adalah selalu copy string original Anda, lalu operasikan string kopian Anda untuk ditokenisasi. Jadi hindari untuk menggunakan original string, ya. Anda terlebih dahulu bikin duplikatnya, kemudian duplikatnya itu yang Anda operasikan dengan string tokenizer, ya. Kira-kira idenya seperti itu. Nah, berikutnya adalah contoh bagaimana menggunakan atau bagaimana nge-copy original string, lalu si KW-nya ini yang akan kita operasikan dengan strtalk. Ya, nanti Anda bisa coba sendiri. Oke, jadi di sini si moto itu tidak akan termodify, yang termodify adalah copy moto atau KW-nya si moto. Oke ya, kita lanjut. Perlu teman-teman ingat bahwa fungsi yang kita diskusikan barusan itu hanya seuprit dari segunung function yang tersedia pada string.h. Ya, jadi
masih banyak hal-hal yang lain atau fungsi-fungsi yang lain yang perlu Anda explore atau perlu Anda coba. Misalnya, ini misalnya ya, yang tadi kita diskusikan itu ternyata punya varian. Ya, variannya misalnya contoh ada STRN CMP ya, dia nge-compare dengan batas batas komparasi tertentu. Ya, Anda bisa coba. Ini bisa jadi ujian. Kemudian STRN CAT. Jadi dia melakukan concatenation tapi punya batasan panjang. Kemudian STRN copy gitu ya. Jadi ini nge-copy tapi punya batasan panjang juga. Ini varian dari string copy ya. Silakan Anda coba. Banyak sekali yang lain ya. Ingat bahwa kita tidak membahas semuanya. Kalau Anda mampu menggunakan fungsi-fungsi yang barusan kita diskusikan, maka besar kemungkinan Anda akan bisa beradaptasi ketika kasusnya lain atau kasusnya unik yang membutuhkan varian-varian dari fungsi-fungsi tersebut. Atau bahkan Anda bisa menggunakan fungsi yang lain yang kita tidak diskusikan di sini. Kenapa bisa? Ya, mungkin karena Anda baca dokumentasi, Anda melakukan eksperimen, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, sangat disarankan untuk mencoba. Oke. Nah, berikutnya adalah saya ingin Anda juga untuk mencari tahu dan mencoba berbagai fungsi untuk melakukan konversi nilai string. Misalnya nge-convert ke float nih pakai ATOF gitu ya. Kemudian pakai ATOI ya untuk convert ke integer atau ATOL untuk convert ke long gitu ya dan lain sebagainya. Anda bisa coba-coba ya. Silakan Anda explore sendiri. Baik, demikian untuk sesi kali ini. Saya pikir cukup. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi pada sesi-sesi pembelajaran lainnya. Thank you. Ciao.